Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan tafsir daripada Suratul Qadar. Termasuk pada ayat keempat dari Suratul Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalul malaikatu, para malaikat turun, war-ruhu fiha, dan juga ruh pada malam itu, bi'idni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amrin, untuk melaksanakan setiap perintah Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kata, al-malaikatu war-ruh, malaikat dan juga ruh. Tentu yang dimaksud ruh di sini adalah ada dua khilaf ulama. Ada yang mengatakan ruh di sini malaikat jenis lain yang disebut dengan arwah, di mana malaikat tidak bisa melihat malaikat jenis arwah ini, tetapi malaikat arwah mampu melihat malaikat-malaikat yang lain. Sama di bumi juga ada jin dan manusia. Manusia tidak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Tetapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan ruh di sini artinya Jibril. Jadi Jibril turun membawa para malaikat. Maka di pagi hari ini kita akan sedikit mengenal para malaikat, kemudian juga Jibril alaihi salam. Sejak kapan malaikat itu ada hubung kait dengan manusia? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menghubung kaitkan malaikat dengan manusia? Apa tugas-tugas mereka? Dari mana malaikat diciptakan? Lalu apakah malaikat juga dibebankan syariat seperti manusia dan jin? Dan bagaimana kondisi malaikat saat kiamat? Dan apa tugas malaikat di akhirat? Kemudian siapa Jibril ini? Kenapa kemudian Jibril selalu disebut-sebut di alam para malaikat? Apa keistimewaannya? Apa tugasnya? Dan bagaimana kondisi Jibril pada hari kiamat? Dan begitu seterusnya. Tentu pembahasan yang panjang, saya akan singkat seringkas-ringkasnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, kemudian ditiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu berkata kepada seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong dan termasuk makhluk yang kafir. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah ada hubung kait malaikat dengan manusia. Sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, bahkan sampai manusia masuk ke surga dan neraka, malaikat ada hubung kait dengan manusia.
Makanya kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan makhluk Adam dan juga Hawa, kemudian berkembang biak, jadilah kita hari ini. Maka kita tahu bahwa yang menghubungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita adalah para nabi. Dan yang menghubungkan para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat. Makanya malaikat turun seperti Jibril datang kepada para nabi dan rasul menyampaikan wahyu Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi apakah kemudian malaikat itu hanya ada hubung kait dengan para nabi saja? Tidak. Hubung kait malaikat dengan semua manusia. Dan apakah manusia biasa, bukan para nabi, mampu memandang malaikat atau melihat malaikat? Maka ulama mengatakan dia bisa, tetapi bukan dalam bentuk asli. Sebab kalau dalam bentuk asli, malaikat tidak bisa dilihat, gaib bagi kita. Makanya di antara rukun iman adalah beriman kepada para malaikat. Kenapa disebut rukun iman? Karena kita hanya dituntut percaya saja, bukan dituntut melihat zat. Karena malaikat tidak bisa terlihat. Tetapi kalau seandainya malaikat itu tasyakkul, artinya berubah bentuk dari bentuk aslinya ke bentuk yang lainnya, maka memungkinkan manusia untuk melihatnya. Dan itu digambarkan di banyak kisah dalam Al-Quran. Contoh umpamanya kisah Maryam. Maryam itu bukan nabi, ya, dia ibunda daripada seorang nabi, Isa bin Maryam. Tetapi Maryam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril, tapi dalam bentuk manusia. Maryam ini tidak pernah keluar dari mihrab. Dia hanya rukuk, sujud, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kecil sampai dia dewasa. Tiba-tiba Allah takdirkan ketika Maryam hendak buang hajat keluar dari mihrabnya, tiba-tiba kemudian dihadang oleh seorang laki-laki tampan. Allah katakan basyaran sawiyyan, laki-laki yang sangat tampan sekali. Tiba-tiba mencegat Maryam di tengah jalan. Karena Maryam ini wanita yang saleh, tidak tertarik dengan laki-laki. Bahkan dia mengatakan, in kunta taqiyya, kalau engkau memang orang takwa, maka menyingkirlah dariku. Nah, ketika kemudian perkataan Maryam kepada malaikat Jibril yang tampan itu dengan perkataan kalau zahirmu engkau adalah orang takwa, menyingkir dariku, menunjukkan bahwa Jibril ketika datang kepada Maryam dalam bentuk yang sopan. Sebab kalau seandainya Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk menakutkan, tentu Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiyya, kalau engkau orang bertakwa. Pasti dia akan mengatakan kau orang jahat. Rupanya kemudian Jibril memberitahu bahwa dia diutus oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam, untuk cikal bakal lahirnya Isa bin Maryam. Artinya kisah dalam surah Maryam ini, Maryam melihat Jibril tapi dalam bentuk manusia. Kemudian juga dikisahkan tentang tamu yang datang kepada Nabiullah Ibrahim. Ada 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut, itu merubah bentuk menjadi anak-anak muda tampan yang kekar-kekar, tiba-tiba bertamu ke rumah Ibrahim. Tentu karena ada tugas dari Allah. 2 tugas. Pertama, menghabar gembirakan kepada keluarga Ibrahim akan lahirnya Ishak, dan setelah Ishak akan lahirnya Yakub. Dan yang kedua, memberitakan bahwa mereka diutus untuk menghancurkan kaum Sodom, kaumnya Lut alaihissalam. Masuk ke rumah Ibrahim. Di zaman itu tidak seperti di zaman sekarang gitu ya. Kalau ada orang, kalau tamu di zaman sekarang enak, ada hotel, terkadang banyak warung gitu ya. Tapi di zaman dulu mana ada. Sehingga kalau ada orang safar bertamu cari makan, ya ke rumah orang gitu ya. Jadi tamu-tamu ini berjumpa dengan Ibrahim dan juga istrinya. Ketika kemudian Ibrahim, karena Ibrahim itu kan disebut Ibrahim, diambil dari 2 kata Abu Rahim. Dalam bahasa Ibrani itu artinya
orang yang memuliakan tamu. Makanya Ibrahim itu orang yang pertama mengajarkan bagaimana memuliakan tamu. Dan syariat memuliakan tamu pun jadi syariat kita. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamu. Maka Ibrahim ini orang yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Jadi Ibrahim itu punya peternakan unta. Jadi unta-unta diternakan itu bukan untuk dijual, hanya untuk menghormati tamu saja. Jadi setiap tamu datang disembelihkan satu ekor unta, kemudian dimakan. Luar biasa gitu ya. Kalau kita kan mikir gitu ya, punya ayam saja mikir itu punya beli ayam. Ini mahal, apalagi mau lebaran dikasih tamu pula kan gitu. Jadi Ibrahim luar biasa memberikan penghormatan kepada tamu. Masalahnya setelah kemudian daging unta dimasak, dihidangkan kepada 3 orang itu, dilihat pun tidak. Malah yang dilihat mukanya Ibrahim. Ibrahim sudah tua ketakutan dengan tamu ini, jangan-jangan orang jahat. Akhirnya kemudian Allah memberitakan bahwa tamu-tamu itu adalah jelmaan malaikat. Barulah kemudian Ibrahim tenang. Lah ketika kemudian 3 malaikat ini menghabarkan bahwa istrinya Ibrahim, Sarah itu akan melahirkan Ishak. Sarah itu tiba-tiba tertawa di hadapan 3 orang jelmaan malaikat. Fadhahikat disebutkan dalam Quran itu. Maka istri Ibrahim tertawa. Sarah, kenapa tertawa? Gimana? Kita sudah nenek-nenek, Ibrahim sudah kakek, kemudian diponis sudah mandul. Macam mana dihabar gembirakan akan lahir Ishak? Makanya tertawalah kemudian istri Ibrahim ini. Masa nenek-nenek seperti saya mau punya anak? Makanya kemudian setelah lahirnya putra pertama Sarah, maka kemudian diberi nama Ishak. Ishak itu dalam bahasa Ibrani tertawa, karena ketika dihabar gembirakan istrinya Ibrahim tertawa, maka anaknya kemudian diberi nama tertawa juga. Dalam bahasa Ibrani disebut Ishak. Baru kemudian putra Ishak cucunya Ibrahim yang. Nah dari sini istrinya Ibrahim melihat malaikat, tapi dalam bentuk manusia. Termasuk juga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika perang Ahzab terjadi, kita tahu bahwa hampir kaum muslimin kalah di perang Ahzab ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya kaum muslimin kalah di perang ini. Tetapi Allah menangkan. Kaum muslimin ini baru selesai perang, sebagian mereka terluka, belum istirahat. Kemudian Nabi SAW senang dengan kemenangan. Pulanglah dia ke rumahnya, meletakkan baju besi dan pedangnya, kemudian mati. Tiba-tiba kemudian dari luar Jibril berteriak dalam bentuk seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Di atas kudanya Jibril berteriak, "Wahai Muhammad, keluarkan." Para malaikat saja belum meletakkan pedang-pedangnya. Kenapa kau letakkan pedang? Maka Rasul keluar. Rupanya Jibril berada di atas kuda dalam bentuk seorang sahabat paling tampan namanya Dihyatul Kalbi. Aisyah radhiyallahu anha dari kejauhan heran. Kok ada Dihya, seorang sahabat Nabi, bicara dengan Nabi di atas kuda sementara Rasul di bawah? Kan tidak sopan. Masa sahabat ngomong sama Nabi di atas kuda, Rasul di bawah? Sehingga kemudian setelah perbincangan Rasul dengan Dihya ini, Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasul. Tidak sopan sekali sahabat itu. Harusnya dia turun dari kuda, bicara baik-baik dengan kamu. Dan kenapa pula dia memerintahkan sesuatu? Harusnya kau yang memerintahkan sahabat. Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan, salah wahai Aisyah, dia bukan Dihya, dia adalah Jibril. Dia memerintahkan aku agar aku menyerbu Bani Quraidah. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, idhab ila Bani Quraidah, pergilah kau ke Bani Quraidah, karena mereka orang-orang Yahudi yang berkhianat. Serang mereka. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Aisyah, benarkah engkau melihat Dihya di atas kuda yang merupakan jelmaan Jibril? Kata Aisyah, iya. Kalau begitu engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita yang diperlihatkan Jibril dalam bentuk Dihya.
Dengan sebab itulah Aisyah mengalami kebutaan. Jadi di akhir hayatnya dia buta. Ya talaqqa sadaqat, dijelaskan Aisyah kan suka sedekah. Jadi di masa tuanya dia buta, dia meraba-raba barang-barang di rumahnya. Setiap ketemu barang, maka dia akan panggil pembantunya, ambil barang ini sedekahkan kepada si fulan. Dicari lagi, ketemu barang lagi, ambil barang ini sedekahkan kepada, sampai seisi rumah habis. Tidak ada lagi benda yang harus sedekahkan. Kata pembantunya, wahai Aisyah, lalu apa yang kau akan ambil dari benda-bendamu? Semua benda-benda berhargamu sudah tidak ada, kau sedekahkan semuanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, wal akhiratu khairun wa abqa. Ingat, akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Artinya Aisyah radhiyallahu anha melihat Jibril di sini dalam bentuk dihiyatul kalbi. Bahkan para sahabat Nabi SAW, mereka juga melihat bagaimana malaikat yang datang kepada Nabi SAW mengajarkan agama. Seperti hadis yang ma'ruf ya, kalau anda membaca hadis yang paling panjang dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis kedua, hadis Jibril itu. Jadi ketika sahabat berkumpul, yang meriwayatkan hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkumpul seperti ini. Tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki. Orang laki-laki ini persis sekali. Dia tidak pakai serban karena disifatkan rambutnya sangat hitam. Kemudian juga disifatkan pakaiannya menggunakan pakaian jubah yang sangat putih. Kemudian tidak ada bekas safar. Masalahnya begini, kebiasaan para sahabat ini, kalau ada orang asing datang ke majelis Nabi SAW, biasanya ada yang mengenalkan, ini si Anu dari kabilah Anu. Tapi masalahnya sahabat tidak ada yang kenal satupun. Tidak ada yang mengenalkan siapa dia. Tahu-tahu ujung-ujung datang. Yang lebih mengherankan lagi, langsung di hadapan Rasul dulu, kemudian lututnya nempel di lutut Nabi, kemudian kedua tangannya diletakkan kedua paha Nabi. Langsung pula bertanya. Kalau memang dia orang jauh yang datang ke majelis itu, tentu ada bekas safar, namanya padang pasir. Kalau orang safar pasti terkena debu kan gitu. Ini baru pakai jubah masih bersih. Artinya ini bukan orang jauh nih. Kalau orang jauh pasti ada bekas safar gitu. Tapi kalau orang dekat, kenapa dia gak dikenal? Masalahnya. Jadi kalau orang jauh harusnya ada bekas safar, kalau orang dekat berarti harus ada yang kenal. Satu pun tidak dikenal. Yang lebih hebatnya, Jibril alaihi salam ini yang menjelma laki-laki yang sangat tampan dan juga berpakaian bersih, rambut hitam. Kenapa tidak pakai serban? Kenapa tidak pakai serban? Sebab kalau dia datang pakai serban disangka orang jahat. Ketika dia tidak pakai serban, maka para sahabat tidak curiga dia orang baik-baik kan, tidak menutup wajahnya. Kemudian dia bertanya kepada Rasul dengan bahasa orang Badui, tapi pertanyaannya sekelas mahasiswa. Ngomongnya kayak orang Badui. Dia mengatakan, ya Muhammad. Sahabat tidak berani menyebut nama Rasul. Sahabat itu kalau manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah kan. Ini pula disebut nama. Yang biasa menyebut nama itu orang Badui, orang enggak berpendidikan biasa. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Kagetlah orang-orang, penampilannya anak sekolah, tapi pertanyaannya pertanyaan Badui gitu. Tapi ketika kemudian mendengar isi pertanyaannya, rupanya isi pertanyaannya luar biasa. Bertanya soal Islam, bertanya soal iman, bertanya soal ihsan, bertanya soal tanda-tanda kiamat, dan itu tidak terbayang di benak para sahabat. Nah kemudian Nabi SAW menjawab. Setelah dijawab, dibenarkan pula. Aneh orang ini, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kan namanya ngetes ini namanya kan. Ya Rasulullah, ceritakan tentang Islam. Kata Rasul, ya Islam saat begini. Kata orang yang bertanya, benar kamu? Ini kan pertanyaan ngetes namanya. Tetapi sesungguhnya dia datang hendak mengajarkan agama kita di hadapan para sahabat. Nah sahabat melihat Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa
Tidak mustahil orang itu melihat malaikat tapi dalam bentuk yang berbeda. Artinya sudah merubah bentuk dia. Baik. Lalu apa alaqah malaikat dengan kita? Apa hubung kait malaikat dengan kita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Allah itu kalau suka dengan seorang hambanya. Jadi kalau seandainya antara kita ada yang dicintai Allah, maka yang pertama kali dipanggil adalah Jibril. Nabi mengatakan, "Idza ahabba Allahu 'abdan, nada Jibril." Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, yang pertama kali dipanggil Jibril. Maka Jibril datang menghadap Allah dan mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibba." Wahai Jibril, aku suka dengan orang itu, maka aku harus suka dengan orang itu juga. Maka setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu kepada Jibril, maka Jibril akan turun menemui semua malaikat yang ada di langit dan mengatakan, "Wahai para malaikat Allah, sesungguhnya Allah sudah mencintai si fulan, kalian harus cinta kepada si fulan juga." Subhanallah ya. Kalau kita bisa mengambil atau meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka semua malaikat yang ada di langit dan di bumi cinta dengan kita. Dan ini penting gitu ya. Dicintai Allah itu penting sekali. Sebab kalau kita sampai dicintai Allah, maka semua malaikat cinta dengan kita. Bahkan yang pertama kali dipanggillah Jibril. "Wahai Jibril, aku suka dengan si A, aku harus suka dengan dia." Kan luar biasa. Makanya orang Arab mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab." Perkara itu bukan bagaimana Anda mencintai, tapi perkara itu bagaimana Anda dicintai. Kalau mencintai saja bisa bertepuk sebelah tangan begitu. Tapi kalau dicintai, kita tinggal memberikan jawabannya. "Saya pun cinta dengan kau," begitu. Tapi kalau kita mencintai, belum tentu dia cinta dengan kita. Ketika Allah cinta dengan kita, berarti memang kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hanya sekedar ngomong saya cinta Allah, belum tentu Allah cinta dengan kita kan. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada hubung kait malaikat dengan kita. Karena kalau Allah cinta dengan kita, satu malaikat, satu bumi, satu langit malaikat itu cinta dengan kita. Lah, kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan seperti itu? Karena ikatan malaikat dengan manusia itu akan terus sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan sampai kemudian orang masuk surga neraka pun malaikat sampai berkhidmat kepada manusia. Adapun di dunia kita lihat tugas-tugas malaikat. Di antara tugas-tugas malaikat itu ada malaikat yang disebut dengan sayyahun. Sayyahun itu yang terbang ke sana kemari. Salah satunya adalah menyampaikan salawat kita kepada Rasul, dan Rasul akan menjawab salawat kita 10 kali lipat dari satu salawat yang kita sampaikan. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad, maka malaikat ini langsung mengambil salawat kita dan langsung masuk menemui Rasul ke kuburan. Kemudian malaikat akan mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Si fulan sudah bersalawat kepada." Maka Nabi SAW akan mendoakan salawat balik 10 kali salawat dari satu salawat yang kita sampaikan kepada Nabi SAW. Tugas-tugas malaikat menyampaikan salawat. Makanya Rasul mengatakan, barang siapa yang salawat 1 kali kepada dia, maka dia akan bersalawat 10 kali kepada kita. Makanya jangan bakhil, karena orang yang bakhil itu, hakikat orang bakhil bukan orang yang punya uang kalau diminta dia pelit. Tetapi hakikat orang bakhil itu kalau disebut nama Nabi tidak mau bersolawat, kata Rasul. Jadi tugas malaikat menyampaikan solawat. Kemudian juga tugas malaikat, biasanya kalau malaikat saya ini diantaranya adalah mencari orang-orang yang berdoa. Siapa orang yang berdoa dan mendoakan saudaranya, maka malaikat akan datang kemudian mengaminkan doa kita. Kemudian dia mengatakan walaka mithlu,
maka seperti itulah aku akan datang. Jadi begini, kalau seandainya contohnya kita mendoakan anak tetangga, anak tetangga itu nakal yang luar biasa. Kemudian kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan anak itu jadi anak soleh. Padahal anak orang itu bukan anak sendiri. Maka malaikat akan datang, kemudian akan mengatakan, walaka mithlu, maka anakmu pun seperti itu apa yang kau doakan. Jadi kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka seolah-olah kebaikan itu juga doa kita dan untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Jadi jangan pernah bakhil mendoakan orang, karena doa itu akan balik lagi ke kita juga. Nah, jadi ada malaikat itu yang tugasnya mengaminkan dan mengatakan di hadapan orang yang berdoa itu, walaka mithlu, dan seperti itu juga aku akan datang. Jadi dia tugasnya mengaminkan. Jadi ada malaikat kesana kemari itu hanya tugasnya mengaminkan saja. Maka kenapa dalam sholat itu kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka harus serentak membaca aminnya. Jangan imam dulu amin baru kemudian makmum amin, tidak. Tetapi ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam mengatakan amin dalam satu waktu, makmum ikut mengaminkan. Jadi serentak antara makmum dan imam itu harus sama aminnya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, barang man wafaqa ta'minahu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau aminnya kita dengan imam itu cocok dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua yang sholat itu. Jadi kalau amin langsung imam mendengar ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung amin. Jangan nunggu imam dulu baca amin baru kita amin gitu ya. Karena kita tidak tahu kalau seperti itu, karena hanya satu amin yang akan cocok dengan aminnya malaikat. Kalau anda kemudian amin belakangan, jangan-jangan yang cocok aminnya dengan malaikat aminnya imam saja, kita tidak mendapatkan ampunan masalahnya. Jadi ada tugasnya malaikat itu hanya mengaminkan saja doa. Kemudian juga di hari Jumat, di hari Jumat itu ada malaikat yang khusus berdiri di pintu-pintu masjid. Di sini ada 3 pintu, ya 3 malaikat akan berdiri di semua pintu masjid ini mencatat setiap orang yang masuk. Maka kalau seandainya orang yang masuk pertama kali ke masjid, maka malaikat akan mencatat, maka orang ini sama seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Saf pertama pahalanya sama dengan orang yang berkurban seekor unta. Nanti datang saf kedua, maka malaikat akan mencatat lagi, orang ini sama pahalanya dengan orang yang berkorban seperti seekor sapi. Kemudian saf yang ketiga, malaikat akan mencatat orang ini pahalanya sama dengan orang yang korban dengan seekor kambing. Kemudian saf yang keempat sama dengan seekor ayam. Kemudian saf yang kelima sama dengan telur ayam. Kemudian saf yang keenam, ya nggak ada lagi dah. Nggak mungkin tai ayam. Ya, sampai telur ayam itu saja. Berarti sampai 5 saf saja yang dapat doanya malaikat. Dari sini menunjukkan apa? Takhir, supaya kita berpagi-pagi di hari Jumat itu khusus laki-laki datang ke masjid, gitu maksudnya. Karena hanya 5 saf yang didoakan malaikat, lebihnya tidak akan dapat. Masalahnya terkadang ada orang yang duluan pagi-pagi datang ke masjid, tapi safnya pula paling belakang, cari tiang. Harusnya yang pertama datang ya justru di saf pertama, itulah di situ justru pahalanya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan kalau orang itu paham tentang pahala orang yang berada di saf pertama itu, tentu orang itu akan berani berangkat dari rumah supaya dapat saf pertama. Dalam riwayat, tentu dia bisa untuk mengundi. Kalau seandainya harus diundi, maka dia siap mengundi karena pahalanya besar. Seolah-olah seperti ini. Sudah, kalau kamu mau, umpamanya ada orang yang sudah di saf pertama, saya gantikan sajalah saf kamu, saya kasih uang 100 juta. Nah, gitu. Kalau orang tahu bahwa saf pertama itu memiliki pahala besar. Kemudian juga ada malaikat yang tugasnya itu mencari-cari orang yang membaca Al-Quran. Jadi setiap orang membaca Quran ini, maka malaikat di atas kepala akan mengepak-epakkan sayapnya, memanggil-manggil malaikat yang sehingga tersusun sampai ke langit.
Kemudian yang terakhir yang ada di langit itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah katakan, kenapa kalian bersaf-saf seperti ini, ada apa? Maka malaikat yang paling atas yang bersaf-saf mengatakan, hamba-Mu ya Allah sedang membaca Quran di bawah. Lalu apa yang dia kehendaki? Dia hanya mengharap supaya dia mendapatkan surga-Mu ya Allah. Maka Allah mengatakan, katakan kepada hamba itu keinginan yang dikabulkan. Jadi orang yang membaca Quran itu luar biasa sebenarnya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatzhumul malaikah. Tidaklah sebuah kaum dalam masjid membaca Quran kecuali Allah turunkan ketenangan dan rahmat, dan malaikat berada di atas kepala bersaf-saf sampai ke langit. Jadi jangan kemudian malas baca Quran gitu. Karena orang yang membaca Quran itu luar biasa, malaikat bersaf-saf sampai ke langit. Luar biasa. Jadi itu tugasnya malaikat, mencari orang-orang yang membaca Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jangan tinggalkan Quran di bulan Quran. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Dan banyak lagi malaikat itu hubungkan manusia menyampaikan pahala kepada kita. Tetapi ada juga malaikat itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, memang tugasnya hanya mencela manusia, melaknat manusia. Dan ditugaskan itu tukang laknat saja. Jadi kalau ada manusia dilaknat sama dia. Seperti contohnya umpamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu 'ala firashihi fa'abat la'anatul malaikah hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk berhubungan, kemudian ditolak pula sama istrinya, dongkolah suami ini, maka malaikat akan datang kepada istri yang sedang tidur sementara suaminya marah, dilaknat istri itu sampai pagi. Bayangkan ya, dia ibunya dilaknat, kurang ajar kamu bahasa kita ya. Sampai pagi dilaknat. Bagaimana kalau seandainya dia meninggal saat dilaknat malaikat? Luar biasa ya. Jadi ada malaikat yang tugasnya ngelaknat saja. Kemudian juga ada malaikat itu justru tugasnya mendoakan ampunan. Contoh bapaknya orang yang tidur, sebelum tidur dia wudu. Kemudian sebelum tidur dia membaca doa. Sebelum tidur dia mengebut-ngebutkan tempat tidur. Jadi sunnah hukumnya. Jadi sebelum tidur itu kan sekarang ada sapu gitu ya, sapu lidi. Sambil baca basmalah itu dikebut-kebutkan, atau sama andu dikebut-kebutkan supaya tempat tidur itu tidak membahayakan. Kita tidak tahu di tempat tidur itu entah ada binatang-binatang gitu, kita tidak tahu kan. Atau mungkin ada kiriman-kiriman sihir atau apa, naudzubillah. Maka caranya membersihkan tempat tidur itu baca basmalah, dikebut. Ya. Lah, orang yang berwudu sebelum tidur kemudian berzikir membaca, maka malaikat akan datang kemudian akan duduk di samping kiri kanan orang ini, orang yang tidur ini. Setiap dia berguling ke kanan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau kemudian berguling ke arah kiri, malaikat sebelah kiri juga ngomong begitu, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini, sampai subuh, sampai dia bangun. Jadi didoakan seperti itu saja. Tapi kalau dia tidak berdoa sama sekali, tidak berwudu sama sekali, dan tidak ada ibadah sebelum tidur, maka samping kirinya setan, samping kanan pernah setan dulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di situ ada hubung kait antara malaikat dengan manusia. Dan ada malaikat juga yang tugasnya hanya menjaga manusia. Allah mengatakan, wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya Allah mengirim kepada kalian malaikat-malaikat yang menjaga. Apa yang dijaga malaikat? Malaikat itu menjaga segala. Contoh umpamanya, Anda tidur di teras. Di teras itu kan ada semut, ada kecoa, ada macam-macam binatang. Tapi kita bisa tidur di teras itu, besok pagi tidak ada satu pun semut yang masuk ke telinga. Ada semut di mana-mana. Tidak ada binatang-binatang masuk ke lubang hidung. Nah, siapa yang jaga kita sehingga kemudian binatang-binatang itu tidak berani bergerak mendekati kita, masuk ke lubang-lubang yang ada dalam badan kita juga? Karena dijaga malaikat. Malaikat yang jaga kita itu.
Makanya Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafidin. Kalian dijaga oleh malaikat. Jadi ada malaikat itu yang memang Allah tugaskan menjaga kita. Pokoknya kita lagi di jalan, harusnya nabrak jadi nggak nabrak, harusnya ditabrak mati jadi nggak mati. Nah, itu siapa yang jaga? Malaikat yang menjaga. Termasuk juga banyak kemudian tugas-tugas malaikat, menurunkan hujan, membawa rahmat, menurunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Jadi hukum kait malaikat itu sangat erat dengan Bani Adam. Lah termasuk juga malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong manusia, membela manusia, terutama orang-orang yang beriman. Kita lihat dalam perang Badar, pasukan kaum muslim itu tidak banyak, hanya 314 orang saja. Sementara pasukan orang-orang musyrik itu 1.000 lebih. Secara bilangan tidak imbang. Tetapi Nabi SAW di malam hari keesokan hari hendak terjadi perang Badar, berdoa istighatsah kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah. Maka malam itu Allah kirim 1.000 malaikat langsung dipimpin Jibril. Ketika masuk dalam peperangan, Allah tambah 3.000. Kemudian ketika betul-betul di puncak peperangan, Allah kirim 5.000 malaikat berperang bersama Nabi SAW, dan Jibril langsung memimpinnya dengan kudanya yang bernama Haizum Kaidu. Wahai Haizum, maju. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Ya. Itu di perang Badar. Artinya malaikat datang untuk melindungi kaum muslimin. Kemudian juga malaikat terkadang diutus hanya untuk menghancurkan sebuah kaum. Seperti tadi contohnya 3 tamu yang datang kepada Ibrahim. Salah satu tugasnya apa? Menghancurkan kaum Sodom. Siapa yang menghancurkan kaum Sodom? Jibril dengan satu sayapnya. Jibril itu kan memiliki 600 sayap. Cukup dengan satu sayap ini congkelnya negeri Sodom itu, kemudian diangkat ke langit, dihujani meteor, kemudian dibalikkan lagi ke bumi. Siapa yang kemudian mengangkat negeri Sodom sehingga sekarang jadi laut mati? Malaikat Jibril. Jadi terkadang ditugaskan itu untuk menghancurkan. Atau kaum Ad yang diangkat ke langit 7 hari 7 malam, diputar-putar malaikat di atas. Kemudian ketika dirobohkan ke bumi seperti tunggul kurma, hilang kepalanya. Nah, itu ada malaikat-malaikat memang yang ditugaskan untuk mengadab saja, mengadab sebuah kaum atau menghancurkan sebuah kaum. Tugasnya para malaikat tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga malaikat-malaikat ini ada yang sifatnya individu, artinya memang tugasnya satu orang saja. Seperti Jibril itu kan satu orang, satu malaikat. Dia saja satu-satunya malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Tapi ada sifatnya malaikat itu rombongan, seperti malakul maut. Malakul maut itu rombongan, banyak itu ya. Karena orang mati dalam satu hari itu bukan satu orang. Sehingga tugas malaikat maut itu rombongan. Ada satu pemimpin malaikat maut dengan membawahi malaikat maut yang banyak. Dan biasanya kematian itu biasanya kalau ada orang mati nanti disusul tuh besoknya ada mati lagi. Nanti berapa hari lagi ada orang mati lagi. Sama dengan orang lahir. Ya kan, orang lahir si anu lahiran, besok si anu lahiran juga. Makanya kalau ada orang mati hati-hati itu. Kita ulang ini dan ini. Jadi malaikat maut itu ada yang sifatnya rombongan kesana kemari, cabut nyawa. Termasuk juga malaikat peniup ruh. Jadi kalau ada bayi di usia 4 bulan dijanin, maka malaikat-malaikat rombongan, karena orang punya bayi itu banyak gitu. Tetapi terkadang kalau memang bayi ini adalah bayi yang akan dimuliakan Allah, maka yang menyampaikan ruhnya bukan malaikat ruh, bukan malaikat yang tugasnya memang memasukkan ruh, tidak, tapi Jibril langsung yang membawa ruh itu. Contoh ketiga, membawa ruhnya siapa? Isa bin Maryam. Harusnya kan bukan tugas Jibril untuk menyampaikan ruh ke jasad Maryam itu. Itu ada sendiri tugasnya malaikat yang memang khusus membawa ruh dari alam ruh. Karena ruh itu lebih diciptakan duluan dibandingkan jasad kita. Jadi ketika Adam alaihi salam itu diciptakan, maka Allah usap punggung Adam itu, keluar ruhnya. Dari seluruh anak turunannya yang akan diciptakan oleh Allah, keluar ruhnya dulu. Jadi sebelum jasad kita diciptakan, ruh sudah diciptakan dulu, kemudian diletakkan di alam ruh.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Maka ruh di alam ruh mengatakan dia Rabb kami. Artinya ruh itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Baru setelah itu diciptakan jasad. Nah, kita diciptakan jasad dalam bentuk janin. Baru diambil yang satu ruh, diletakkan di jasad kita. Kemudian ada lagi jasad lain, diambil lagi ruhnya oleh malaikat ruh, dimasukkan lagi. Sehingga karena kita sudah ada pertemuan dengan Allah di alam ruh, mungkin kita tidak ingat gitu ya. Tetapi dari sini Rasul mengatakan kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Jadi kalau seandainya ada bayi di hutan nih, tidak ada bapaknya, mungkin kayak Tarzan gitu ya, nggak ada bapaknya, itu dibiarkan begitu saja. Maka bayi ini akan tumbuh di atas fitrah, pasti dia akan menjadi muslim. Yang penting tidak ada bapaknya, tidak ada orang tuanya, tidak ada yang mengarahkan untuk sesat. Karena yang menjadikan bayi ini Nasrani, bapaknya memang Nasrani. Yang menjadikan bayi ini Yahudi, memang bapaknya Yahudi. Yang menjadikan bayi ini Majusi, ya memang bapaknya yang mengarahkan Majusi. Tapi kalau tidak ada yang mengarahkan, bayi ini akan tumbuh menjadi muslim. Makanya Rasul mengatakan setiap bayi itu terlahir fitrah. Muslim artinya fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Bapak yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Titik hadisnya sampai di sini. Dan tidak ada kata-kata bapak yang menjadikan dia muslim. Ya karena sudah muslim dia. Makanya kenapa bayi-bayi orang kafir yang meninggal sebelum balik, maka mereka masuk surga. Bayi-bayi orang kafir yang meninggal sebelum balik, maka mereka masuk surga dan akan menjadi para pelayan surga. Kenapa dimasukkan surga? Karena belum ada dosa orang yang belum balik. Tapi kalau sudah balik, sudah tahu keyakinan ayahnya yang sesat, maka mereka akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan agamanya. Intinya bahwa di sini tanazzalul malaikati waruh, para malaikat turun dan juga Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Jibril itu selalu turun ke bumi untuk menjumpai Nabi. Dalam rangka apa? Tadarus Al-Quran. Lihat bagaimana Jibril ini tugasnya bukan hanya menurunkan Quran saja kepada Rasul, tetapi memahamkan Al-Quran, kemudian murajaah Quran lagi. Memahamkan Quran seperti hadis Jibril yang bertanya soal Islam, iman dan ihsan, itu kan memahamkan Quran nanti. Kemudian juga murajaah lagi. Setiap Ramadan turun kepada Rasul. Terkadang Rasul membaca Quran, Rasul mendengar. Terkadang Rasul membaca Quran, Jibril mendengar. Dan setiap tahun turun di bulan Ramadan. Bahkan ketika sebelum Rasul wafat, 2 kali Jibril turun di bulan Ramadan. Terus setelah itu Rasul meninggal. Nah sekarang masalahnya Rasul sudah meninggal. Apakah Jibril masih turun? Iya, berdasarkan surah Qadar ini. Tanazzalul malaikatu war. Jibril turun di bulan Ramadan. Untuk siapa? Bukankah Rasul sudah meninggal? Karena Jibril sangat mencintai umat Rasul karena kecintaan Jibril kepada Nabi SAW. Jadi Jibril masih cinta dengan kita. Karena kecintaan Jibril kepada Nabi SAW, dia tetap turun. Di mana turunnya? Turun di Mekah. Karena di situ tempat turunnya wahyu. Jibril turun di situ. Dan itu setiap tahun di bulan Ramadan. Setiap tahun di bulan Ramadan Jibril turun, dan itu di malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, malam Lailatul Qadar kita tidak bisa menentukan waktu yang jelas bahwa dari sehari kemarin 20, sekarang 21, besok 23, 22, 23 sampai kemudian 29 atau digenapkan 30 hidupkan. Supaya di antara sekian malam itu kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan disitulah Jibril turun membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bahasa Quran lihat khairun min alfi syahr. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sudah saya katakan kalimat 1000 bulan bukan bilangan terbatas, bukan. Orang Arab ini kalau ngomong 1000 bulan itu maksudnya bilangan tak terbatas. Itu kebiasaan orang Arab. Kalau hendak membilang sebuah bilangan tak terbatas, orang Arab itu biasanya menyebut dengan kata-kata 1000 bulan. Artinya 1000 bulan itu bukan batasan. Bukan 84 tahun, bisa lebih daripada itu, gitu maksudnya. Apalagi bahasanya khairun, lebih baik lagi. Berarti lewat daripada 1000 bulan. Kalimatnya kan lebih baik. Berarti lewat daripada 1000 bulan.
Jadi sayang kalau seandainya satu malam dilewatkan di mana para malaikat yang begitu mulia datang di malam itu untuk mendoakan kita semua, ternyata kita sedang tertidur, ternyata kita sedang bermaksiat kepada naudzubillah. Karena salah satu penghalang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kita bermaksiat di malam hari. Ingat, maksiat itu ada dua jenis. Ada maksiat terang-terangan, ada maksiat yang tidak terang-terangan. Maksiat yang tidak terang-terangan apa? Contohnya Anda sendiri pegang handphone, nah ini maksiat tidak terang-terangan. Ya, nyempil di masjid, tonton tengok YouTube pula di situ. Yang ditonton apa? Aurat perempuan di situ. Ya kita kan tengok handphone di kadang-kadang gambarnya nggak jelas, ya kan? Kita sedang memandang aurat dalam masjid nih, lagi itikaf lagi. Justru itulah yang menghalangi Lailatul Qadar. Kalau maksiat terang-terangan ya jelas ya gibah gitu ya, ada lawannya lah gitu maksudnya. Nah, tapi yang tidak terang-terangan sendiri nengok handphone gitu kadang-kadang, entah HP yang dibaca, entah HP yang ditengok. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang yang datang menghadap kepada Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung terbesar setelah Uhud. Ya. Ada orang-orang yang datang menghadap Allah itu dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama, tapi Allah hancurkan pahala itu gara-gara maksiat yang tidak terang-terangan tadi. Jadi maksiat yang sembunyi itu bahaya, gitu ya. Justru itu menghancurkan pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaatnya subhanahu wa taala. Harut dan Marut ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan dua, Harut dan Marut malaikat. Ada yang mengatakan Harut dan Marut syaitan, iblis. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu manusia. Ada yang mengatakan dia hanya kinayah saja. Jadi ada dua orang soleh. Saking solehnya disebut malaikat, yang disebut Harut dan Marut. Jadi ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan memang dua-duanya malaikat, memang diutus oleh Allah untuk menguji manusia, mengajarkan sihir, gitu ya. Ada yang mengatakan memang dia setan, mengajarkan sihir. Ada yang mengatakan dia manusia karena solehnya sampai Allah membahasakan dengan malaika ini dua malaikat. Allahu a'lam mana satu, tapi yang dikuatkan mayoritas para ulama Harut dan Marut manusia, bukan jin, bukan juga malaikat. Dia manusia karena kesolehannya itu, maka Al-Quran bahasakan dengan kalimat dua malaikat. Allahu a'lam. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.